Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Fahriya Mumtihani, masih dalam proses program beasiswa mandiri dari Bimba. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari kebahagiaan dan juga konsep pembelajar. Nah, untuk yang pertama adalah konsep kebahagiaan. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya kebahagiaan itu ialah tujuan dari tujuan hidup dari manusia. Nah, sebelum itu kita mesti tahu nih apa arti bahagia itu, atau kata lain dari bahagia itu apa. Nah, bahagia itu adalah ketika kita merasakan senang, kita merasakan damai, kita merasakan tentram, dan juga selalu merasakan kenyamanan. Nah, semuanya itu tidak berwujud, tapi kita bisa merasakannya dari dalam hati. Nah, siapa yang bisa merasakannya? Siapa yang bisa tahu kalau kita itu sedang bahagia ya? Kita sendiri. Orang lain bisa tahu ketika kebahagiaan itu terpancar dari wajah kita, dari keceriaan kita, dan juga dari perilaku kita dalam keseharian kita. Itu menunjukkan kita apakah kita bahagia atau tidak. Nah, dimulai dari senyuman. Nah, senyuman bisa jadi berarti bahwa kita telah atau tengah merasakan bahagia. Nah, pada intinya ialah bahwa bahagia adalah perasaan yang positif. Nah, dari rasa positif dan bahagia itu kemudian akan membuat hidup kita menjadi lebih sempurna. Kalau kata beberapa trainer sih, katanya ketika kita bahagia maka hidup kita akan jauh lebih sukses dari sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa cara yang bisa membuat kita bahagia. Yang pertama, kuncinya adalah kita sebagai manusia wajib beriman kepada Sang Pencipta. Tentunya karena kita adalah ciptaan, sehingga kita harus beriman kepada Allah atau Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita berbuat baik dengan kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Juga yang ketiga ialah dengan kita belajar, karena dengan kita belajar ada banyak hal yang bisa kita ketahui di sana dan juga membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bahagia juga itu bisa kita dapatkan dengan berkumpul bersama keluarga, kita dicintai, kita dihargai. Terakhir juga ialah be yourself dan juga harus berkarya. Nah, ketika kita berkarya tentunya karya kita akan diapresiasi oleh orang lain, dan karya itu akan berdampak juga pada orang lain. Ketika berdampak pada orang lain, tentunya mereka juga akan merasakan bahagia, kita juga akan merasakan bahagia. Jadi bahagianya tidak hanya kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Jadi tetap semangat untuk menebarkan kebaikan. Nah, yang kedua adalah konsep pembelajar. Sebelum itu kita wajib tahu nih apa sih itu belajar. Jadi belajar adalah bagaimana kita berproses atau upaya kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam hal tingkah laku, sikap kita, dan semuanya itu didapat dari hasil pengalaman atau interaksi kita terhadap lingkungan kita, baik dari kita membaca ataupun mendengarkan pengalaman dari orang lain. Kemudian, kenapa kita wajib belajar? Karena tujuan belajar adalah untuk membuat diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, dan juga kita akan lebih mudah untuk memahami dan mengerti orang lain. Sebab kita hidup itu tidak sendirian, tapi kita hidup bermasyarakat dengan orang lain, dengan orang banyak, sehingga itulah kenapa kita disebut sebagai makhluk sosial. Nah, selain itu kita juga akan punya banyak pengalaman, kita akan punya banyak hikmah, pelajaran dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, makanya itu penting bagi kita untuk belajar. And one point that we have to know, bahwasanya yang wajib belajar itu adalah kita sebagai orang dewasa, bukan anak. Karena anak itu adalah mereka sebenarnya awalnya adalah untuk bermain. Usia dini itu
bermain. Kemudian kewajiban kita sebagai orang dewasa adalah membimbingnya agar mereka berminat untuk belajar. Makanya untuk anak itu mereka belajar sambil bermain. Kalau kita sebagai orang dewasa, kita wajib serius untuk belajar karena ada banyak yang perlu kita sharing ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, untuk belajar itu sendiri kita diarahkan untuk belajar 3 sisi. Yang pertama adalah kita belajar intelligent quotient. Di situ kita belajar untuk memahami karakter anak. Kita juga belajar untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan. Kemudian kita juga belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah belajar dari sisi emotional quotient. Nah, di situ kita diarahkan untuk belajar bersabar, peduli, bertanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, yang terakhir adalah kita belajar dari sisi spiritual quotient. Nah, di situ kita belajar tentang ilmu ketuhanan, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta. Nah, dari situ kita akan belajar untuk bersyukur dan ikhlas atas apa yang kita alami dan apa yang kita dapat selama hidup kita. Dan kita harus selalu hakul yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita setelah kita belajar, yang pertama adalah kecerdasan intelektual kita akan meningkat, kecerdasan emosional kita meningkat, dan terakhir kecerdasan spiritual kita juga meningkat. Nah, harapan kita setelah kita belajar, yang pertama adalah kecerdasan intelektual kita akan meningkat, kecerdasan emosional kita meningkat, dan terakhir kecerdasan spiritual kita juga meningkat. Nah, apabila kita tidak belajar, nah salah satu dampaknya adalah pertama, kita tidak akan bahagia, kita akan cepat mengeluh atas apa yang sudah kita kerjakan, kita terlalu sering untuk menyalahkan orang lain, kita tidak mungkin untuk bisa memahami atau mengerti perasaan orang lain. Terakhir, kita bisa saja mengambil hak anak. Kita tidak memberikan hak anak, yakni dengan membimbingnya untuk belajar. Baik, sekian untuk sharing kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.